Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Endang Sahroni dalam podcast Ngorek, Ngobrol Redaksi Tangerang Express. Kali ini saya akan membahas isu yang lagi hangat, yaitu terkait dengan pemuda, pemuda dan demokrasi. Itu bagaimana pemuda itu dalam hal ini adalah membangun partisipasi politik generasi muda hari ini. Dan kami sudah mengundang secara khusus narasumber yang beliau ini sudah yang kedua kalinya hadir di meja podcast Ngorek, yaitu seorang politisi muda, seorang mantan aktivis nasional. Beliau adalah mantan Presma UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan kali ini juga sebagai anggota DPRD Komisi 1 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Amanat Nasional, Bapak Rian Hidayat. Ya, Assalamualaikum, Bang. waalaikumsalam. Terima kasih Kang Roni. Ini undangan kedua kali ya. Iya, terima kasih, Bang. Luar biasa. Ini kayaknya perlu berkali-kali lagi nih kayaknya. Iya dong. Jadi beliau ini juga kebetulan dari Dapil Tangerang. Tangerang A, Tangerang A ya? empat. Di apa namanya? Tangerang A itu Tiga Raksa, Balaraja. tiga Ada rakyat. 14 kecamatan. Ada Dari 14 Jambe kecamatan. sampai ke Mauk, Sukadiri, Mekarbaru Utara. Dari selatan ke utara. Baik, teman-teman mungkin kalau dulu pernah baca koran Tangerang Express, karena Tangerang Express juga korannya ini kita masuk ke desa-desa, Bang. Oke. Iya, jadi kalau melihat apa namanya beliau ini, karena kita juga beberapa hari lalu sudah tayangkan apa namanya beliau di koran Tangerang Express. Dan kali ini langsung aja teman-teman, sebagaimana yang saya katakan tadi, kita akan membahas demokrasi, yaitu bagaimana membangun politik bagi generasi muda. Menurut Abang hari ini gimana melihat pemuda dan politik atau demokrasi, Bang? Ya, jadi saya berangkat dari partai politik ya. Iya. Jadi saya ini orang yang tumbuh dari lingkungan partai politik di Mm-mm. Partai Amanat Nasional. Mm. Jadi dulu ketika baru masuk kuliah, saya ingin cerita dulu ya, Iya, kita baik, boleh. apa namanya latar belakang Iya. supaya nyambung nih dengan obrolan kita nanti nih. Dari kuliah semester 3 saya sudah ikut sekolah politik PAN. Semester 3. Semester 3. Jadi sebelum presiden mahasiswa itu. Hmm. Nah, di sana karena memang saya banyak diskusi dengan pemikiran-pemikiran reformis Pak Amin Rais waktu itu gitu Mm-mm. kan. Jadi kita banyak mendiskusikan gerakan-gerakan, gerakan-gerakan Gerakan-gerakan. sosial, Mm. kemudian ya bagaimana pembangunan demokrasi, bagaimana keterlibatan pemuda di dalam dunia gerakan gitu kan. Mm. Baik itu dari sejarah Mm. maupun apa namanya, bagaimana kita membahas masa depan gerakan gitu. Jadi kita sudah menjalani apa namanya proses berdemokrasi itu dari partai politik, dari sekolahnya gitu, Dari muda ya. dari mudanya. Nah, dari situ kita kemudian apa namanya banyak berbincang dengan para tokoh-tokoh senior, dengan elit-elit di Republik ini, dengan Mm. tokoh-tokoh gerakan, untuk kemudian kita mencoba memahami dari sebagai anak muda kita ini kan mesti tahu nih sejarahnya dan lain Mm-mm. sebagainya. Mm. Nah, anak-anak muda itu mesti melek ke dalam dunia itu gitu loh. Nah, jangan sampai kemudian budaya hari ini kan sering kita lihat ini mungkin tidak apa tidak saya tidak tunjuk siapapun ya ini ya. Saya tidak sedang menghakimi siapapun, tapi pemuda hari ini ada sebagian yang eh lihat yang viral seolah-olah udah itu jadi masalah yang paling besar gitu. Padahal Mm. kan masalah terbesar tuh ada pada prosesnya anak-anak muda itu sendiri gitu loh di dalam memandang politik. Mm. Kan politik hari ini dianggap kotor, Iya. politik dianggap ah udahlah rusak. Mm. Tapi kita sendiri tidak ingin tidak mau mengikuti proses di partai politik. Mm. Karena penelitiannya Prof. Burhanuddin Muhtadi, saya Mm. lupa tahun berapa Mm. waktu itu saya sudah agak lama, sekitar tahun 2020-an gitu. Mm. Partai ID kita, orang yang mengidentifikasikan diri terhadap partai politik itu sangat rendah sekali gitu loh. Mm. Hanya kurang lebih 6%. Padahal banyak kehidupan kita yang Diatur oleh diatur partai oleh politik. politik ya. Tapi Mm. kita sendiri alergi terhadap partai politik. Mm. Jadi kalau melihat partai politik itu seolah-olah wah ini apa tempat koruptor. Mm. Partai politik ini tempatnya orang jahat, orang Iya. yang mau ingin merongrong negara ini. Padahal kan negara ini dibangun juga oleh partai politik. Waktu itu kan oleh partai-partai gerakan dulu kan Iya. yang membangun negara ini. Nah, kesadaran itu mesti kita kembalikan gitu loh. Untuk kita, ayo kita sama-sama tumbuh dan berproses di partai politik untuk membangun kepedulian kita terhadap negara ini. Jangan kemudian, ya ini partai politik kotor. Partai politik itu kan
Dia Netral sebetulnya. instrumen, Heeh, heeh. netral. Iya. Yang membuat kotor itu orang-orang yang ada di dalamnya. Iya. Nah, kalau kita, Oknum ya, Bang. kalau kita biarkan orang-orang yang di dalamnya itu adalah orang-orang yang tidak peduli terhadap nasib rakyat, tidak peduli terhadap politik yang baik itu seperti apa, Mm-mm. terhadap ide dan gagasan tentang masa depan bangsa kita, maka yang mengisi itu adalah ya orang mereka-mereka yang ingin merongrong tadi. Tapi kita-kita yang katanya peduli, itu justru malah menjauh dari partai politik. Nah, oleh karenanya saya ingin membuka eh, podcast kita kali ini bahasanya mestinya kita ayo dong, kita sama-sama benahi sama-sama partai politik kita gitu loh. Karena yang hancuran negara ini katanya dari partai politik. Nah, artinya yang kita benahi partai politiknya dulu dong gitu kan. Untuk bagaimana pemuda ini bisa ikut membangun apa namanya bangsa ini gitu loh. Jangan sampai kemudian diajak diskusi sama partai politik aja tidak mau gitu Iya. loh. Nah, dianggap ini kepentingan partai politik. Oh, nggak begitu. Jadi pemuda itu kita mesti masuk ke dalam seluruh struktur yang ada di republik ini, termasuk partai politik. Saya dulu sebagai mahasiswa, saya sering diundang oleh partai politik, oleh bukan hanya PAN. Sebagai presiden mahasiswa, saya diundang oleh Perindo, oleh PKB, oleh Golkar dan seterusnya waktu itu. Dan saya hadir. Hadir itu bukan berarti otomatis menjadi kader. Enggak. Kita hadir untuk membangun satu apa namanya dialektika untuk melihat mana yang perlu kita benahi sama-sama gitu. Artinya yang kita apa namanya harapkan hari ini adalah bagaimana pemuda itu bisa engage, bisa terlibat di dalam proses berdemokrasi. Salah satunya partai politik ya menurut saya. Selain tadi karena di luar kita ada parlemen jalanan, ada bisa kita membangun kritik dari luar itu juga bagian dari demokrasi juga. Tapi saya melihat terlalu banyak yang absen dengan partai politik hari ini gitu. Baik, tapi saya pengen balik lagi tadi. Yang menarik sebetulnya semester 3 itu kan usianya baru 20-an kali ya, Bang ya. Ya. Itu Abang sudah memilih jalur apa namanya mencoba gitu, menyelami di politik praktis itu dorongan dari siapa, Bang? Apa jangan-jangan karena kan gini nih, orang masih muda jadi dewan pasti nih turunan atau bapaknya tokoh politik gitu. Oh enggak, saya pertama kali merantau itu ke UIN itu saya nginep di Masjid Fatullah gitu kan. Nginep di masjid gitu kan, betul-betul apa namanya saya ingin membangun satu perasaan yang mandiri gitu loh. Meskipun saya kalau minta uang sama orang tua pasti dikasih. Iya. Tapi saya tidak mau lakukan itu semudah itu karena kemandirian itu harus dibangun sedini mungkin. Waktu itu saya berpikir seperti itu gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya saya nggak bisa kalau cuma sekedar sendirian. Saya harus membangun jejaring, membangun jaringan, membangun koneksi. Baik itu koneksi yang bersifat vertikal maupun horizontal. Saya punya pikiran itu seperti itu waktu itu. Nah, kemudian apapun forum, apapun kegiatan-kegiatan saya selalu ikut. KM saya ikut, BEM saya ikut, kemudian HMI saya ikut, kemudian komunitas-komunitas saya ikut gitu. Jadi semua itu saya bangun, saya ikuti apa jaringan-jaringannya gitu. Sehingga itu yang kemudian mengantarkan saya kenal dengan proses kaderisasi di Partai Amanat Nasional tadi melalui sekolah politik kerakyatan tadi gitu loh. Nah, saya ikuti itu dan saya waktu itu benar-benar dari kosan itu saya nggak punya motor dulu kan. Dari kosan itu naik angkot, kemudian mutus lagi di Pejaten kan ini apa namanya sekolahnya. Sekolahnya itu. Jadi saya 3 kali mutus naik mobil gitu loh kan untuk kemudian bisa sampai mengikuti proses sekolah politik tadi gitu. Artinya dorongan itu betul-betul berangkat dari saya secara pribadi karena keinginan saya untuk betul-betul berproses di dalam apa namanya negara ini gitu loh waktu itu. Saya nggak kepikiran waktu itu mau masuk partai apa enggak. Saya partai apapun kalau bikin kegiatan saya ikut, saya hadir. Ya, tapi karena Partai Amanat Nasional yang konsisten menurut saya waktu itu ya, ini kan subjektif. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan perkaderan, sekolah politik, ya artinya saya konsisten juga di sana gitu loh kan. Kalau saya nggak tahu kalau ada partai lain yang mungkin konsisten juga, ya mungkin saya masuk partai lain juga gitu loh. Tapi karena partai PAN waktu itu yang saya lihat dan saya ketahui bahwa yang konsisten membangun kaderisasi dan sebagainya, saya akhirnya tumbuh dan besar di sana gitu. Baik, berarti ini bukan PAN jadi-jadian tuh. Bukan. Jadi memang dari lahir udah PAN ini. Baik, Bang kita lanjutin. Nah, Abang melihat hari ini bagaimana peran pemuda dalam apa namanya dalam proses demokrasi? Apakah mereka sudah berperan atau dari dulu sampai hari ini Abang melihat gimana peran pemuda dalam demokrasi dan politik? Iya, pemuda itu menentukan sebenarnya ya, karena energi muda itu menentukan. Dulu kita merdeka, itu kan desakan pemuda. Kalau nunggu
orang tua ini kan terlalu bijak, ya Mhm. kan? Sabar, Iya. tenang. Heeh. Pemuda ini kan selalu ingin apa namanya, nafsunya lebih banyak daripada kemampuannya kan? Mhm mhm. Sering Iya. disampaikan seperti itu. Mhm. Tapi energi itu harus terus ada gitu loh. Diperlukan ya? Diperlukan Mhm. untuk mendorong, mempercepat apa namanya, mengagregasikan berbagai Mhm. kepentingan gitu Mhm. untuk kemudian bisa cepat sampainya apa yang menjadi harapan kita bersama gitu. Nah, dari dulu sejarahnya itu anak muda itu menjadi katalisator perubahan, ya kan? Mengakselerasi Mengakselerasi perubahan. perubahan. Mhm. Mereka jadi motor, jadi Mhm. penggerak gitu kan dari perubahan itu sendiri gitu. Nah, makanya ya anak muda hari ini dan ke depannya mesti melanjutkan stafet semangat itu gitu loh kan. Mhm. Jangan sampai kemudian kita dengan media sosial, kemajuan teknologi justru kita terperdaya, kita menjadi korban daripada kemajuan teknologi. Nah, Mhm. kita tidak mau seperti itu. Iya. Oleh karenanya, saya selalu keliling bersama teman-teman untuk membangun semacam kesadaran bahwasanya anak-anak muda itu mesti membangun satu konsistensi gerakan, Mmm. apapun itu. Baik itu bersifat gerakan kemasyarakatan, gerakan kepemudaan, Mhm. gerakan sosial gitu kan, gerakan ekonomi ataupun gerakan-gerakan yang lainnya. Mhm. Yang jelas anak muda mesti mengambil satu apa Peran. namanya, peran yang menurut mereka itu mereka yakin mereka bisa tumbuh dan berkembang di sana gitu. Baik baik baik. Nah, Abang ngelihat apakah bagaimana partisipasi, pemuda dalam politik di Banten khususnya? Apakah sudah dalam track yang baik, dalam hal ini adalah positif misalkan trennya, atau justru sebaliknya mengalami kemunduran? Saya kira dan saya nilai hari ini sudah mengalami apa namanya, tren yang baik lah. Mmm. Tinggal ini terarah. Nah, Mhm. ini yang terarah ini kan yang Iya mesti iya. kita atur kan gitu kan. Supaya apa? Supaya stabilitas politik juga tetap berjalan. Mhm. Boleh, demo boleh, Iya. ya kan? Bikin gerakan sosial boleh, Mhm semua boleh gitu. Asal tujuannya adalah pembangunan daerah gitu kan. mhm. Nah, kalau kita lihat anak-anak muda di Provinsi Banten menggeliat ini. Saya ini sering kali diundang. Bahkan Mmm. hari ini saya ada 2 undangan untuk diskusi, Mhm. dialog bersama anak-anak muda yang punya inisiatif dalam ikut mengkoreksi pembangunan di Provinsi Mhm. Banten gitu kan. Nah, kita juga hadir gitu dengan model-model seperti itu. Tapi juga tadi gerakan yang dibangun oleh teman-teman HMI Kabupaten Tangerang Mhm. soal bagaimana mereka peduli terhadap sampah, itu juga kan Iya. kepedulian terhadap lingkungan. Nah. Nah, itu juga penting. Jadi kita mesti multi sektor, Mhm. ya kan, gerakannya. Dan anak-anak muda Banten hari ini saya kira sudah berjalan di track yang sesuai, tinggal harus kita arahkan lebih baik nih ke depan nanti. Termasuk juga banyaknya anak muda yang duduk di legislator gitu, itu Ya, juga jadi salah satu indikator, Bang, ya? ya. Jadi anak-anak muda yang duduk di legislator itu kelebihan mereka itu beban belum terlalu banyak. Iya. Heeh Belum terlalu banyak, ya kan, istri juga mungkin heeh. ada yang apa belum ada istri gitu kan, ada yang baru istrinya satu, Oh, iya. ada yang belum punya anak gitu Iya kan, iya. jadi bebannya itu belum struktural seperti senior-senior lah gitu. Mhm Akhirnya membawa diri itu jadi lebih enteng untuk turun ke masyarakat, untuk mhm menyapa masyarakat, untuk bertanggung jawab tengah-tengah masyarakat. Itu kelebihannya. Tapi mhm. bukan berarti yang senior-senior Iya. ini nggak turun ya, Heeh. bukan. Tapi artinya energi lebih itu kemudian mesti kita maksimalkan untuk berbuat sebaik mungkin untuk melayani masyarakat gitu. Baik, termasuk Abang ini adalah salah satu indikator. Jadi di Dewan Banten itu juga banyak yang muda ya, Bang, ya? Banyak banyak sekali. Ini Abang salah satunya bahwa tren, pemuda dalam politik di Banten itu sudah menurut saya Ya, juga sepakat saya bahwa trennya positif. Baik, ini kan sekarang eranya udah berubah ya, Bang. Dari dulu sekarang kan udah era digital, era media sosial, apa namanya, TikTok, IG, dan lain sebagainya. Apakah itu mendorong, apa namanya, apa namanya, tren positif bagi politik bagi anak muda atau justru mendegradasi atau menurunkan gitu ya, sikap, eee, apa namanya, peduli terhadap ya, politik, medsos itu, ya. Medsos ini kemajuan teknologi ini pada sisi ini seperti apa namanya pisau pisau bermata dua bermata itu. dua ya? Jadi bisa digunakan kepada hal yang positif dan Mhm bisa digunakan pada hal yang negatif gitu. mhm Nah, tapi sekarang kita mesti melihat ini sebagai sesuatu yang positif lah, ya kan? Untuk bagaimana menjadikan media sosial, kanal-kanal platform itu untuk betul-betul bisa menggrade diri kita sebagai anak-anak muda. mhm mhm. Ya, jangan sampai kemudian ya kan kemajuan teknologi itu justru mengorbankan masa muda kita.
Kita terbuai setiap hari scroll TikTok, scroll Instagram, yang itu nggak ada akan habis-habisnya, yang kemudian membuat kita menjadi malas, jangan jauh dari kedisiplinan gitu kan, sehingga kita sibuk dengan diri kita sendiri gitu loh, sibuk dengan menilai orang lain tanpa kemudian ada berbuat apa-apa. Nah, oleh karenanya sekarang mesti kita bisa memastikan bahwasanya kemajuan teknologi itu betul-betul bisa bermanfaat untuk anak-anak muda. Nah, saya gini Kang Roni, karakter anak muda kita sekarang ini, kalau saya lihat secara sepintas lah gitu, ini bukan penelitian yang mendalam, apatis, mereka ini apatis, tapi kritis. Ini kan kontraproduktif, Iya. apatis dan kritis ini gitu loh. Paradoks ya. Paradoks. Satu sisi. Mereka apatis, tapi di satu di pada kesempatan lain kesempatan mereka ini sangat kritis. Misalkan begini, mereka untuk mengikuti alur sistem dalam kehidupan bernegara, mereka tuh ogah. Ngapain lah capek-capek kan ngurusin negara gini dan sebagainya. Tapi ketika ada problem, ada masalah sosial, mereka cepat tuh terlibat. Mereka cepat kritis. Kan sekarang kan gampang viral kalau ada masalah atau ada sesuatu apa namanya masalah kesenjangan sosial, kemiskinan. Kadang anak-anak muda itu cepat loh untuk mereka ikut berkontribusi, bahkan ikut donasi dan sebagainya gitu kan. Seperti yang dilakukan oleh Bang Ferry Irwandi ketika musibah di Sumatera Barat, Aceh kemarin gitu kan. Itu kan cepat itu gerakan, itu kan gerakan anak muda semua. Tapi di sisi lain untuk mengikuti proses di dalam sistem, mereka itu apatis gitu. Ah udahlah, mereka nggak percaya sistem ini udah bobrok gitu. Tapi di sisi lain mereka kritis gitu terhadap sistem. Nah, ini kan jadi paradoks yang mesti kita mesti kita cari formulanya, gimana caranya supaya ini terarah gitu loh. Mereka bisa menjadi aktif di dalam mengikuti sistem politik, tapi juga pada saat bersama mereka tetap kritis gitu loh di dalam melihat kebijakan gitu. Kalau begitu, Abang melihat apakah karena kurangnya literasi politik atau kenapa Bang fenomena yang paradoks tadi anak muda itu? Iya, kalau saya lihat memang politik ini dianggap sesuatu yang tabu. Iya. Masih ya dalam tanda kutip ya. Sesuatu yang apa ya? Yang sulit dijangkau. Seolah-olah politik ini hanya milik orang yang punya duit. Iya, Milik orang yang punya modal. Sedangkan kelompok-kelompok yang hanya sekedar ya kami cuma sekedar kerja, kami seolah-olah tidak punya hak di dalam menentukan politik. Padahal hak sesungguhnya itu ya punya mereka-mereka itu gitu loh. Bukan punya kelompok-kelompok elit atau pejabat ini, bukan. Kelompok elit sama pejabat ini mereka hanya jadi apa namanya akselerator aja, bukan yang kemudian menentukan segala sesuatunya. Meskipun mereka ini menentukan segala sesuatunya, tapi sesungguhnya makanya demokrasi itu kan kedaulatan itu ada pada rakyat, ya kan? Itu kan sesungguhnya itu politik yang sesungguhnya itu ya punya rakyat sebenarnya gitu. Nah, kesadaran itu yang membuat kita kemudian merasa bahwa politik ini hanya milik elit gitu loh. Kalau saya ini, Kang Roni, kalau hanya berpikir modal, saya nggak akan pernah nyalek. Karena saya nggak ada uang. Tapi waktu itu saya hanya kepikiran bahwa saya harus berbuat sesuatu untuk masyarakat. Gitu. Ada kanalnya apa? Caleg waktu itu pemilu. Saya jadi caleg gitu kan. Meskipun ketika ketemu di tengah-tengah masyarakat, turun ke tengah-tengah masyarakat itu juga memang benar gitu loh. Orang itu selalu minta, oh ada kali gitu-gitu dan sebagainya. Ini ada bensinnya enggak, ada sembakonya enggak. Memang yang seperti itu tidak bisa kita hindari. Tapi itu bukan yang menurut saya, bukan yang paling utama. Tapi cara kita menyentuh masyarakat, itulah yang paling utama. Bagaimana mereka misalkan ada masalah, kita hadir. Itu yang kemudian akan diingat oleh masyarakat. Pelayanan kita gitu loh. Bukan sembako kita. Kalau sembako kita, amplop kita, itu akan dilupakan kapanpun. Tapi kalau pelayanan kita, karakter kita mau melayani orang, proaktif di dalam membantu masyarakat gitu, itu akan terkenang di mereka sehingga politik kita jadi lebih beradab gitu loh. Makanya menurut saya anak-anak muda jangan melihat politik itu dari sisi modal, tapi lihat aja dari sisi kemampuan sosial kita. Kita sanggup nggak untuk turun membersamai masyarakat? Itu aja dulu syaratnya. Yang lain-lain itu akan mengikuti. Jadi ada konsep saya rezeki itu mengikuti tanggung jawab. Jadi kalau tanggung jawab kita besar, rezeki kita juga besar. Jadi kalau tanggung jawab kita kecil, rezeki kita kecil. Jadi itu aja apa efek moralnya gitu kira. Jadi harus percaya diri aja dulu ya, Bang. Percaya diri aja dulu kita. Masa kalau nyalon pasti ada yang milih ya kan? Iya, masa nggak ada yang milih? Masa kosong ya kan? Kalau kosong memang kita nggak pantas diterima oleh masyarakat. Berarti kita jangan jadi pejabat publik. Berarti kita nggak bagus komunikasinya dengan masyarakat gitu. Luar biasa. Jadi teman-teman,
memang betul apa yang dikatakan. Karena beliau ini seorang perantau, anak muda, jadi di sini nih ya memang bukan kebetulan dan bukan karena tanda kutip tadi modal Betul. finansial ya. Beliau itu dari Sumatera Selatan ya Bang ya? Ya, aslinya. Dari Sumatera Selatan, kemudian kuliah ke UIN. Jakarta, ke UIN di Ciputat itu, tinggal di masjid, Ya, sekarang jadi duduk anggota dewan tuh. Jadi apa yang dikatakan itu bukan omong-omong. betul. Kita balik lagi Bang. Apakah sekarang sudah duduk di Komisi 1 ya? Ya. Ada nggak program yang diusulkan atau diakselerasi oleh Komisi 1 untuk meningkatkan literasi politik anak muda? Ada, kita kebetulan dengan Kesbangpol ya kan, Hmm, itu selalu koordinasi dan selalu apa namanya aktif bersama-sama turun ke ceruk-ceruk pemuda untuk hmm, membangun satu pemahaman bahwa pemuda mesti terlibat dalam pembangunan sosial, pembangunan politik, pembangunan daerah gitu. hmm, Itu selalu konsisten kita lakukan gitu. Nah, apapun yang menjadi kebijakan pemerintah itu pemuda mestinya hmm. mesti terlibat gitu loh. Baik itu dari segi pemikiran maupun masukan maupun kritikan. Hmm. Jadi kita selalu terbuka dengan hal-hal seperti itu. Jadi kita banyak program ya diseminasi, sosialisasi itu Hmm. mestinya bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk membangun satu literasi politik, literasi demokrasi bagi anak-anak muda. Kita balik lagi ke pemilu dan kepemimpinan masa depan, Bang. Nah, Abang kan salah satu atau apa namanya sudah duduk hari ini ya. Setelah pilkada dan pemilu terakhir, bagaimana Abang melihat atau melihat atau perjalanan di pemilu terakhir ini, partisipasi pemuda, kemudian respon masyarakat terhadap pemuda yang ikut di arena politik itu. Melihat pengalaman Abang aja. Ya, kalau saya lihat pemuda itu mereka itu sebenarnya punya semangat ya, Hmm, punya semangat untuk bisa terlibat. iya, Tapi memang instrumennya atau kanalnya itu kadang-kadang terbatas sekali untuk hmm, mereka. Jadi kadang-kadang eh, sistem ini menjauhkan anak-anak muda justru gitu. hmm, Sistem yang kompetitif dalam artian modal gitu tadi kan. iya, Jadi sehingga eh, anak-anak muda itu melihat politik itu ya uang, iya, politik itu ya modal. Nah hmm, itu menurut saya suatu pandangan yang keliru. Itu yang terjadi di pemilu 2024 kemarin gitu. hmm, Jadi, tapi saya punya optimisme lain tadi yang saya sampaikan iya, tadi, saya sempat singgung. Bahwa anak muda udah kita kumpul dulu aja. hmm, Soal nanti ada atau enggak, soal lain. hmm, Jadi intinya kita mau peduli dengan persoalan masyarakat. hmm, Udah. Jadi kita hanya punya pikiran kepedulian aja gitu loh kan. Soal apa namanya modal, kapital, uang lain sebagainya itu udahlah gitu loh. Nggak usah jadi bahasan utama, nggak usah jadi tema utama kita. Itu akan mengikuti nanti kalau kita memang betul-betul punya tanggung jawab yang besar gitu loh. hmm, Jadi nggak usah dicari, apalagi sampai nauzubillah korupsi. hmm, hmm, Itu jangan gitu loh kan. hmm, Karena bagaimana kita eh, apa namanya, misalkan kita keluar uang modal sebesar-besarnya, tapi ketika gaji kita atau tunjangan kita itu tidak cukup untuk hmm, menutup apa yang sudah kita keluarkan tadi, hmm, dalam tanda kutip kita mesti korupsi. iya, Dan itu ya kita betul-betul hindari. Nauzubillah min zalik itu loh. Mudah-mudahan gitu kita dijauhkan dari apa namanya praktek-praktek semacam itu. hmm, Karena ya anak-anak muda itu modal besarnya itu ada idealisme. Idealisme itu adalah satu cara pandang melihat segala sesuatunya itu dalam tataran yang ideal, dalam tataran yang sempurna. hmm, hmm, Meskipun tidak kita sadar di dunia ini tidak ada yang sempurna, hmm, tapi kita mesti punya semacam standar idealisme ya, standar kesempurnaan itu mesti kita punya. Soal nanti yang apa namanya terrealisasi 70%, 80%, 90% atau bahkan di bawah itu urusan praktek di lapangan gitu. Tapi kita standar itu mesti kita buat gitu. Dengan anak muda, menurut saya belajar dari pemilu 2024 kemarin, kita mesti mengedepankan kepedulian kita terhadap dunia sosial. Yang lain-lain itu udahlah gitu. Itu menyusul aja gitu gitu. Yang penting sekarang kita ada masalah masyarakat kita turun. hmm, hmm, Ada persoalan di tengah-tengah masyarakat kita aktif membantu. Udah, itu aja tugasnya. Insya Allah nanti masyarakat juga akan menilai kok, oh ini orang baik ini. Oh hmm, ini bener nih. Oh ini nggak bener nih gitu loh. Oh ini cuma datang yang ada maunya doang nih gitu. Ini hmm. datang cuma karena minta dipilih nih. Oh ini betul-betul konsisten nih. Itu masyarakat bisa kok gitu menilai itu. Tenang aja gitu. Nah, kita balik lagi. Kalau tadi dari pemudanya, sekarang dari eksternalnya, ya. Lingkungan, politik, dan demokrasi di Banten. Abang melihat apakah pemuda di Banten itu ngelihat dari ruang lingkup apa namanya iklim politik memiliki ruang yang sama, memiliki hak yang sama dengan para politisi senior di Ya, Banten ini. ya.
Kalau ruang menurut itu? saya politisi-politisi yang senior di Banten juga banyak memberikan ruang ya. Hmm, Terutama saya merasakan itu secara langsung. Tapi dengan catatan kita juga punya kapasitas, gitu. hmm, Kita juga punya kemampuan di iya. dalam politik gitu loh. Jangan sampai kemudian kita meminta sesuatu yang itu kita belum mampu untuk menjalaninya gitu loh kan. Hmm, Jadi anak-anak muda juga kita untuk meminta atau melanjutkan regenerasi itu mesti juga mengedepankan aspek kepantasan gitu. Aspek sesuatu yang membuat kita itu punya kemampuan untuk menjalaninya. Jangan sampai tadi yang hmm, saya sampaikan nafsunya gede, iya. ya kan, kemampuannya Kemampuan kecil. tidak ada. Ah, Nah, kemampuan tidak ada. iya, Nah, itu kan justru merusak gitu kan, merusak sistem. iya. Nah, anak-anak muda kita mesti membangun kesadaran bahwasanya kita juga mesti terus belajar gitu kan, Ah, mesti terus mengupgrade diri kita untuk bisa ikut membersamai bahkan melanjutkan regenerasi senior-senior kita yang mungkin nanti akan digantikan oleh kita gitu. hmm. Ini mungkin juga penting ya sharing kepada pemuda yang akan masuk ke dunia politik. Apa sih Bang tantangannya Abang sebagai politisi muda yang berkarir sekarang di politik? Sebagai politisi muda tantangannya apa di dunia politik praktis? Tantangannya kita mesti apa, mempercepat dewasa. Hmm, Mempercepat apa, mendewasakan diri. mempercepat mendewasakan diri gitu. Hmm, hmm. Karena seringkali kita dianggap ya ini masih muda, ya kan, Dalam tanda kutip anak-anak gitu. anak-anak gitu Ah, kan. Padahal pemikiran kita kan mohon maaf kadang-kadang ya lebih tua daripada yang senior-senior kita hmm, kadang-kadang gitu. Artinya kedewasaan itu kadang harus dipercepat gitu loh kan. hmm, Itu tantangan saya sih hmm. sebenarnya Oh sebagai gitu. politisi muda. Iya. Karena saya melihat bahwa masih banyak ego-ego tradisional yang muncul di dalam sistem kita gitu loh. Hmm, Ego-ego tradisional itu apa? Misalkan, lu anak muda, udahlah nggak usah banyak ngomong, udah yang penting lu bisa jalan, yang penting bisa aktif di dalam kapasitas lu sebagai anak muda, udah jangan campurin urusan orang tua. Padahal ketika kita sudah masuk ke dalam sistem, kita punya tanggung jawab yang sama, yang setara di dalam sistem itu. Tanpa hmm, kemudian melihat ini umurnya muda, ini umurnya tua. hmm, Karena kalau kita sudah masuk ke dalam sistem, yang di sana yang dikedepankan adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang menduduki posisi apa di dalam sistem itu. Bukan melihat ini umur masih muda, ini umur masih udah sudah tua. hmm, Karena yang kita lihat tanggung jawab. hmm. Nah, oleh karenanya ya apa namanya penting untuk kita membangun kesadaran bahwa sistem itu ada kesetaraan di dalamnya. Hmm, Mau muda mau tua punya tanggung jawab yang sama. hmm. Sehingga tapi beda kalau sudah keluar. Kalau sudah keluar itu ada etika. Misalkan sama senior kita agak nunduk, salim gitu kan. Itu kan etika secara apa nama individu. Dalam pergaulan Dalam pergaulan, ya. etika dalam pergaulan tetap tetap harus dikedepankan. Jangan Adalah sampai untuk proksi yang memiliki hak dan kewajiban yang sama gitu ya betul. Bang ya. Jangan sampai Nah, ya kan mentang-mentang kita anggota DPR, ya nah, kan senior kita nih bukan anggota DPR, nah, kita sok-sokan atau hmm, kita merasa lebih tinggi daripada dia ketika sudah di luar gitu. Itu beda konteksnya. Ketika dalam forum, ketika dalam suatu sistem resmi, hmm. kita menjalankan tugas kita, bukan menunjukkan Pribadi. pribadi kita Hmm. bukan, tapi menjalankan tugas kita sebagai anggota DPR, anggota dewan. Nah, tantangan saya itu sebenarnya kreatif dalam beradaptasi lah. Baik, kalau itu kan di lingkungan legislator atau di lingkungan DPRD. Kalau dari eh, politiknya sendiri atau partai politiknya, menurut Abang saat ini partai politik itu sudah ramah anak muda atau belum sih, Bang? Kalau di Partai Amanat Nasional, ya kan Ah, saya kan iya, subjektif dong, saya kan hmm, nggak bisa menilai partai lain, iya, ya kan karena bahaya kalau saya menilai iya, partai iya, lain, mencampuri urusan rumah tangga orang iya, kan. Kalau di Partai Amanat Nasional, Partai PAN itu sangat terbuka dengan anak muda dan ide-idenya anak muda. hmm, Makanya kalau di PAN itu kita sering bikin gimmick-gimmick dan lain iya, sebagainya, itu sebenarnya bukan sesuatu yang substantif di dalam politik, bukan. Tapi membangun gimmick itu penting untuk memantik hmm, pembicaraan gitu. hmm, Sehingga kerja-kerja kita juga bisa disorot gitu loh hmm, kan, yang betul-betul real di lapangan. Nah, menurut saya eh, partai politik hari ini, ya, khususnya Partai Amanat Nasional, sangat terbuka dengan ide-ide anak muda, dengan anak mudanya itu sendiri untuk melakukan kreativitas apapun untuk bagaimana kita bisa bermanfaat untuk masyarakat. baik, baik, baik. Ini Bang, ini pertanyaan yang terakhir nih. eh ini menjadi isu di masyarakat bahwa banyak masyarakat itu menilai suara mereka atau suara anak muda khususnya itu hanya didengar saat mau pemilu saja. Gimana Ya. Abang menjawab anggapan bahwa suara anak muda itu sering didengar saat pemilu saja? Yang itu Kalau ada anggapan semacam itu Hmm, terhadap anak muda, ya. saya jawab anggap saja begitu. Hmm, Artinya saya tidak tidak membantah.
Tugas kita sebagai anak muda itu adalah bagaimana membuktikan bahwa kita tidak seperti itu, ya kan? Bagaimana cara membuktikannya? Ya konsisten saja di dalam melakukan kerja-kerja kepedulian, kepedulian sosial terutama, kepedulian terhadap masyarakat. Sehingga kalau itu kita lakukan, anggapan itu jadi tidak berlaku. Jadi kita bantahnya bukan dengan omongan, bukan dengan sanggahan secara verbal, tapi dengan tindakan-tindakan nyata yang itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Baik, terima kasih Pak Dewan. Terima kasih Kang Roni. Nanti terima kasih sudah membersamai kami untuk yang kedua kalinya. Terima kasih di tengah kesibukannya, Bang Rian ini masih sempat hadir di podcast Ngorek Tangerang Express. Jangan lupa, mungkin terakhir Bang, pesannya untuk anak-anak muda. Ya, pesan untuk anak-anak muda itu energinya besar, kita punya apa namanya stamina yang luar biasa. Oleh karenanya kita mesti memanfaatkan energi dan stamina ini untuk bisa berbuat sebaik-baiknya untuk banyak orang. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya sehingga kita jangan sampai sia-siakan energi itu. Baik, terima kasih Bang Rian Ya, terima sekali kasih lagi. Kang Roni. Dan teman podcast, terima kasih sudah menyimak kami dari awal sampai dengan akhir. Sebagai penutup, mohon maaf apabila dalam memandu podcast ini banyak kesalahan dan juga jangan lupa pantau terus isu-isu terkini di kanal berita tangerangexpress.thisway.id dan juga bantenexpress.co.id. Jangan lupa juga follow akun media sosial Tangerang Express Official di IG, Facebook, dan juga TikTok. Sampai jumpa di podcast mereka berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.